Halo, nama saya Li Yue. Tuan Xiaoping. Kita sudah pernah berhubungan. Hentikan omong kosongnya. Mari kita mulai bisnisnya. Berapa gaji bulananmu? Apa kau punya rumah? Registrasi rumah tangga lokal atau non-lokal, perkotaan atau pedesaan? 4.000 sebulan. Tak punya mobil, tak punya rumah. Kartu keluarga setempat. Dengan kondisimu, kau masih berani datang kencan buta. Kau bahkan tidak sebaik pengemis. Kau membuang-buang waktuku. Kau sudah cerai dengan 2 anak dan masih banyak tuntutan. Mengantar paket, tetaplah mengantar paketmu. Ketika kau sudah cukup menabung, pergi ke pedesaan dan nikahi gadis desa. Kota besar bukan untukmu. Pelayan, dia yang bayar. Mengandalkan apa? Kau, tunggu. Qin Yue, putri sulung keluarga Qin. Permisi, apakah Anda Li Yue, Tuan Li? Kau. Halo, nama saya Qin Yue. Saya di sini untuk kencan buta dengan Anda. Saat ini, saya CEO dari perusahaan Fortune. Masuk dalam 500 perusahaan teratas. Penghasilan tahunan 100 juta. Saya harap Anda akan memberi saya kesempatan. Itu dia. Kakek, bagaimana keluarga Qin bisa terlibat? Lihat, Li Yue sekarang, meskipun dia tidak tahu latar belakangnya sendiri, dia sudah harta karun yang didambakan banyak orang. Qin Yue, kau selalu harus bersaing denganku untuk segalanya. Kalau begitu kita lihat saja siapa yang lebih mampu. Tuan Li. Halo. Kau bilang kau di sini untuk kencan buta denganku. Tapi aku bahkan tak mengenalmu. Hai cantik, jangan tertipu olehnya. Dia hanya pengantar barang yang payah. Dengan gagah adalah seorang presiden wanita. Kenapa harus memperhatikan orang seperti ini? Kau ini. Aku juga di sini untuk kencan buta dengannya. Tapi aku tidak tertarik padanya. Tak punya uang, tak punya rumah, tak punya mobil. Benar-benar sampah, tapi tak cukup bagus untukku. Apakah aku menyinggungmu? Jaga bicaramu. Lihat kembali penampilanmu yang tak berguna. Kau datang kencan buta dengan pakaian seperti ini. Seperti kau takut orang tak tahu kau pengantar barang. Kau apa? Berhenti menunjukku. Nona, cepat pergi. Pecundang ini tak pantas untukmu. Nona. Permisi. Tolong jangan hina Tuan Li. Atau mengganggu kencan buta kami. Apa kau gila? Kau benar-benar pergi kencan buta dengan pengantar barang ini. Apa salahnya jadi pengantar barang? Apa pengantar barang tidak boleh pacaran? Alasan saya di sini kencan buta dengannya. Karena saya menyukainya. Dia tak punya uang, tak punya rumah, tak punya mobil. Apa yang kau lihat darinya? Saya bisa memberinya mobil dan rumah. Dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan. Apakah hal-hal itu benar-benar penting? Apa kau sudah tidak waras? Tuan Wang, lihat. Bukankah itu si pecundang? Sial, aku bertemu pecundang ini lagi. Duan Ying, apa yang kau lakukan di sini? Jaga mulutmu. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu dari kemarin. Sudah sombong setelah hanya 1 malam, ya? Tuan Wang, lihat si sengsara ini. Dia bahkan berani berteriak padaku. Dasar pemalas, apa kau belum cukup dipukuli tadi malam? Berlutut dan minta maaf pada wanitaku. Menduaiku itu satu hal. Tapi mempermalukanku berulang kali. Apa kau benar-benar mengira aku takut padamu? Coba sentuh aku. Ayo, ayo. Kau pecundang. Coba saja sentuh aku. Siapa yang kau sebut pecundang? Siapa kau? Apa urusanmu? Urus saja urusanmu sendiri. Saya teman kencan buta Tuan Li Yue. Tentu saja ini urusanku. Beraninya kau bicara pada Tuan Li seperti itu? Apa kau bosan hidup? Tuan Li. Kau memanggil pengantar barang Tuan Li? Kau terlalu memujinya. Dia sedang kencan buta. Apa kau kena teh di matamu dan tidak mencucinya? Kau berani memukulku? Jika kau berani menghina Tuan Li sekali lagi, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Wanita ini gila, Tuan Wang. Beraninya dia memukulku. Aku ingin kau melumpuhkannya. Kau tahu siapa aku? Nona Qi, meskipun saya menghormati keluarga Anda, kau terlalu sombong. Aku bicara belak-belakan,
Apa yang kukatakan adalah final. Jika kau tidak mau pergi, baiklah. Minta maaf pada Tuan Li. Minta maaf padanya. Dia cuma pengantar barang. Nona Ken, kenapa kau membelanya? Kau mengincar tubuhnya atau uangnya? Tuan Wan, semua orang sudah di sini, mengapa Anda belum duduk? Ouyang Zi, Presiden Grup Xiongtian. Tuan Ouyang, mengapa kau datang sepagi ini? Maaf saya mengalami sedikit masalah. Masalah? Masalah macam apa? Di kota Jianan. Siapa yang berani menyinggung Anda, Tuan Wang? Menyinggung bukanlah kata yang tepat. Hanya saja, beberapa anak muda mengandalkan pengaruh keluarga mereka, bertingkah sangat arogan, menyuruhku keluar dari kota Jianan. Dan jangan kembali. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu keturunan keluarga Qian. Bahkan jika kakakmu ada di sini, aku ragu dia punya wewenang untuk mengusir seseorang dari Shanghai Group. Dia tidak punya wewenang. Kalau begitu aku seharusnya punya wewenang, kan? Nona Hei, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Li, nama saya He Xiao Xiao, kakek saya adalah ketua Shanghai Group. Jika kau bersedia menikah denganku, aku akan memberimu 100 juta sebagai mas kawin. Gila, kalian semua gila. Ngapain repot-repot bersaing dengan pengantar barang? Dan 100 juta sebagai mas kawin. Dia pecundang yang aku putusin. Apa dia seberharga itu? Nona Hei, apa maksudmu dengan ini? Pecundang ini adalah sisa makanan wanitaku. Kau menikah dengannya. Bukankah itu merendahkan dirimu sendiri? Berbicara kepada Tuan Li seperti itu, apa kau bosan hidup? Masalah sebelumnya, Qin Yue tidak menyelesaikannya denganmu. Aku bisa menyelesaikannya denganmu. Tuan Li, bagaimana Anda ingin menangani Wang Haidong? Pecat dia atau buat dia menghilang? Nona Hei, saya adalah ketua Xiongtian Group. Nama saya Po Yang Ziu. Kakekmu seharusnya pernah mendengar tentangku. Jadi bagaimana? Saya datang ke Jiangnan kali ini, khusus atas undangan Presiden Wang. Dengan Shanghai Group Anda. Untuk membahas kolaborasi yang hebat, benar. Tuan Ouyang datang kepada saya untuk membahas kolaborasi. Pesanannya saja bernilai puluhan miliar. Nona Hei, mengapa kau harus? Untuk seorang pengantar barang. Bersaing dengan kami? Seorang pengantar barang. Apa kau tahu? Pengantar barang ini. Bahkan jika dia meminta semua saham Shanghai Groupku, itu hanya butuh sepatah kata dariku. Apa? Nona Hei, apa kau serius? Bagaimana mungkin seorang pengantar barang memiliki kekuatan seperti itu? Saya tidak percaya. Kau melebih-lebihkan. Aku bersama orang Malang ini selama 3 tahun. Hadiah untukku, tapi masih kurang 1.000. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan seperti itu? Nona Hei, satu nasihat. Generasi muda harus mengurus urusan mereka sendiri. Urusan orang dewasa kita. Kau tidak seharusnya ikut campur. Kakek, mereka semua pikir aku bercanda. Bagaimana kalau kau yang memutuskan untukku? Ketua Hei, mengapa Anda di sini juga? Kakek, Ya. Tuan Li, saya He Sanai. The film was translated Saya and American Shanghai narrated Group. by M Media. Maaf atas segala ketidakhormatan. Mohon maafkan saya. Halo, apa-apaan ini? Tokoh-tokoh penting seperti itu sangat menghormati pecundang ini. Kenapa? Keluarga He benar-benar membuat langkah besar. Bahkan kepala keluarga telah muncul. Sepertinya persiapanku tidak cukup. apa yang kau bicarakan? Aku tak mengerti sepatah kata pun. Tidak masalah jika kau mengerti atau tidak. Tuan Li, saya melihat apa yang terjadi sebelumnya. Saya menunjukkan wajah saya kali ini untuk mencari keadilan bagi Anda. Carikan keadilan untukku. Berlutut. Bersujudlah kepada Tuan Li dan minta maaf. Tuan Li, tolong ampuni hidupku. Seharusnya aku tidak begitu buta. Seharusnya aku tidak bermain dengan wanitamu. Seharusnya aku tidak menghinamu. Mulai sekarang, Awan Haidong, tinggalkan Shanghai Group. Keluar dari kota Jiangnan. Jangan biarkan Tuan Li melihatmu lagi.
Direktur Hei, tolong ampuni hidupku. Saya memiliki orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih kecil. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Direktur Hei. Kata-kata kakekku seperti emas. Jangan buang waktu. Tunggu sebentar, tunggu semua. Apa kau salah? Aku pacar Li Yul. Dia hanya kurir, bukan Tuan Li sembarangan. Aku bisa menunjukkannya padamu. Foto-foto pengirimannya. Li Yui, ada paket untukmu. Akan datang. Apa semua orang melihatnya? Dia hanya orang tak berguna, sampah masyarakat rendahan. Kenapa dia harus mendapatkan rasa hormatmu? Kau pasti salah. Benar, pengirimnya memintaku untuk menyampaikan pesan. Apa kau ingin mendengarnya? Sebuah pesan. Pesan apa? Penguasa Jiandan, Yan Qianshan, dengan ini memberikan hadiah kepada Tuan Li. Sepasang porselen biru putih dinasti King Qianlong, bernilai 30 juta. Kami harap Tuan Li berkenan menerimanya. Porselen biru putih 30 juta. Kembali bekerja kalau sudah selesai. Kita masih banyak pengiriman hari ini. Omong kosong porselen biru putih. Li Yue cukup aktingnya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Di dalam sini, jika memang ada barang antik senilai 30 juta, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu. Apa itu sungguhan? Serius? Semua orang punya mata. Kenapa kita tidak membiarkan si tak berguna ini membuka paket dan melihatnya? Jika tidak ada barang antik di dalamnya, bukankah itu membuktikan kau salah orang? Masuk akal. Bagaimana menurutmu, Ketua Hai? Tuan Li, bagaimana kalau membukanya dan melihatnya? Ini benar-benar porselen biru putih. Sekarang apa katamu? Apa ini sungguh untukku? Aku pasti sedang bermimpi. Tuan Li, porselen biru putih ini, dengan pola permukaan yang rumit dan tekstur yang sempurna, kemungkinan besar asli. Aku tidak menyangka penguasa Jiandong begitu murah hati. Yang kau katakan itu benar. Bagaimana jika itu palsu? Teksturnya sempurna ya? Aku yakin kau bisa menghabiskan beberapa ratus dolar dan membeli yang identik secara online. Jaga mulutmu. Kakekku telah menangani lebih banyak barang antik daripada makanan yang kau makan. Kau tak punya hak untuk mempertanyakannya. Jangan salah paham. Aku tidak mempertanyakan Tuan He. Aku mempertanyakan Li Yul. Si palsu yang sok itu. Kurasa dia hanya berakting. Dia pasti membeli ini sendiri. Bahkan penguasa Jiandong tidak akan sembarangan memberikan porselen biru putih senilai 30 juta. Dan lihat, itu bahkan dalam paket kurir. Tepat sekali. Porselen senilai 30 juta. Bagaimana bisa dikirim melalui kurir? Bagaimana? Kau masih tidak percaya padaku, kan? Jika aku bisa membuktikan barang antik ini asli, maka kau harus berlutut dan konto pada Tuan Li dan minta maaf. Baiklah, tentu. Kalau begitu buktikan padaku. Dasar tak berguna. Lihat bagaimana aku akan membongkar kedokmu. Halo ayah, ini aku. Aku ingin mengundang Tuan Wang Suijun. Minta dia untuk menilai harta karun itu. Kubilang Qin Yue, kau demi bersaing denganku untuk Tuan Li. Wang Suijun, penguji akhir. Benar-benar membawa Wang Suijun. Langkah yang cukup besar. Xiao, jangan kasar. Tuan Wang Suijun adalah seorang ahli terbaik di dunia penilaian. Metode penilaiannya tak tertandingi. Dia pasti bisa membuktikan keaslian vas ini. The film was Tuan Wang, translated and narrated menurutmu by itu Enemy asli Media. atau palsu? Porselen ini sangat harmonis, bulat, dan elegan. Kehadiran dan pesonanya begitu hidup. Lukisannya sangat nyata. Ini pasti asli. Asli, Pak Tua. Kurasa kau salah menilai di usiamu. Kenapa kau tidak mencoba mengganti kacamata bacamu? Kamu siapa? Saya adalah ahli penilaian tingkat nasional. Kamu meragukan kata-kataku. Tolong sebutkan alasanmu. Apa statusmu? Beraninya kau mempertanyakan Tuan Wang? Tuan Wang terkenal di dalam dan luar negeri. Dan beraninya kau mengkritiknya. Aku tidak peduli. Porselen ini palsu. Si tak berguna ini, Li Yue, pecundang ini. Bagaimana mungkin dia seberuntung ini? Aku tidak percaya, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tetap tidak akan percaya. Jika kau berani tidak menghormati Tuan Li lagi, aku jamin kau tidak akan hidup sampai besok. Kenapa kau memukulku lagi? Apa yang baru saja kau katakan? Cepat berlutut. Dan kata pada Tuan Li dan minta maaf. Tuan Wang, Tuan Ouyang, bisakah kalian berdua membelaku? Maaf, saya tidak mengenal Anda. Duan Yin,
Kamu baru saja menyombongkan diri di depan Direktur He dan Nona Kian. Kamu membuat janji besar. Hari ini, kau tahu ini. Kamu akan melakukannya, mau atau tidak. Aku tidak percaya. Kalian semua pembohong. Aku bersama orang tak berguna ini selama 3 tahun. Kenapa dia bisa hidup mewah begitu dia meninggalkanku? Bagaimana dengan semua kesulitan yang aku alami? Kesulitan apa yang kau alami? Selama 3 tahun, aku menyerahkan semua gajiku, bekerja siang dan malam. Dan kau selingkuh. Jadi bagaimana jika aku selingkuh darimu? Kau tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya keahlian. Bukankah wajar jika aku selingkuh darimu? Siapa bilang Tuan Li tidak punya mobil dan tidak punya rumah? Seseorang, bawa hadiahnya. Jiangnan Huagro mempersembahkan kepada Tuan Li sebuah mobil mewah senilai 3 juta. Semoga Tuan Li memiliki masa depan yang cerah. Jiangnan Xiongtian Real Estate mempersembahkan kepada Tuan Li sebuah rumah mewah senilai 50 juta. Saya berharap Tuan Li berlayar dengan lancar dan sukses besar. Bawa semuanya ke atas. Kakek ini. Sepertinya orang-orang Jiangnan telah mendengar kabar ini. Mereka datang untuk memberikan hadiah kepada Tuan Li. Anda harus siap, Tuan Li. Siap. Siap untuk apa? Semua hadiah di sini untuk Tuan Li pasti bernilai lebih dari 100 juta. Semua perusahaan besar di Jiangnan mempercayakan saya untuk mengirimkan ini kepada Anda. Lihat apakah ada hal lain yang Anda butuhkan bantuan. Aku tak butuh apa-apa lagi. Kakek, orang-orang ini benar-benar cepat. Mengirim mobil, mengirim rumah. Tuan Li pantas mendapatkannya. Apakah kau yakin sekarang? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Li. Apa statusnya? Sekarang kau tahu. Gila, kalian bersenang-senanglah. Aku tidak berakting denganmu. Tidak tahu berterima kasih. Oh Yang Xiu, kau dan Tuan Wang minta maaf pada Tuan Li. Dan kami akan menganggap masalah ini selesai. Yang, Tuan Li. Saya salah menilai Anda barusan. Saya sangat menyinggung. Tuan Li, mohon bermurah hati. Maafkan kami. Aku menerima permintaan maafmu. Terima kasih. Ayo pergi. Tuan Li, orang-orang yang tidak relevan itu telah pergi. Jadi mari kita lanjutkan pembicaraan tentang kencan buta ini. Sebutkan harga Anda. Berapa yang dibutuhkan agar kau mau menikah denganku? Hanya karena kau kaya. Tuan Li, kakekku ada di sana. Dia kepala Shanha Group. Kita bisa langsung bertunangan. Tuan Li, buat keputusan. Tunggu sebentar. Aku bahkan tak tahu apa yang terjadi. Dan aku tak mengenalmu. Tidak apa-apa, Tuan Li. Kau akan segera tahu. Tuan Li, hadiah-hadiah itu asli. Terimalah. Itu akan sangat membantu Anda sekarang. Aku hanya pengantar barang. Aku tak bisa menerima hadiah cuma-cuma. Dan siapa yang berani menerima barang-barang ini tanpa asal-usul yang jelas? Tuan Li, siapa bilang kau hanya pengantar barang? Hanya saja waktunya tidak tepat. Kami tidak bisa memberitahumu apa yang terjadi. Halo, apa? Aku segera datang. Hai, Tuan Li, kau mau kemana? Bagaimana dengan hadiah-hadiah ini? Kami akan menyimpannya untuknya untuk saat ini. Mereka akan berguna nanti. Ibu, bagaimana perasaanmu? Su Chun Mei, ibu angkat Liu. Aku baik-baik saja, Nah. Soal biaya operasi. Ibu tak perlu khawatir tentang biaya operasi. Semuanya sudah dibayar. Fokus saja untuk sembuh. Sudah lunas. Bagaimana bisa lunas? Jangan khawatir. Putra kita cakap, berkulit putih, dan tampan. Seorang wanita kaya menyukainya. Wanita kaya. Nah, apa yang dikatakan ayahmu benar? Bu, jangan dengarkan omong kosongnya. Tak ada wanita kaya. Ini ya, ambillah. Ibu, siapa itu? Ibunya Duin Ying. Halo, Saudari Liu. Ada yang bisa kubantu? Aku ingin bertemu dengan putramu untuk membahas pertunangan. Baiklah, aku akan menyuruhnya datang. Ibunya Duin Ying ingin bertemu denganmu. Kau harus bicara dengan Duin Ying. Aku lebih suka tidak. Aku tak ingin menikahinya. Masalahnya sudah sampai seperti ini. Aku mengerti. Tapi kau dan Duin Ying sudah bersama selama 3 tahun. Kau tetap harus bicara dengannya. Tapi Bu, Pergi, dengarkan ibumu. kenapa kau memanggilku ke sini hari ini? Ada masalah apa? Liu, silakan duduk. Itu terjadi beberapa hari yang lalu. Ying Ying menceritakan semuanya padaku. Sebagai ibunya,
Aku harus meminta maaf padamu. Maaf. Tak perlu. Jangan bicara begitu. Aku terlalu keras padamu sebelumnya. Jati, tentang pernikahanmu dengan Ying-Ying. Aku hanya ingin 100.000 untuk mas kawin. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Mas kawin? Kau bercanda. Dia selingkuh. Apa kau pikir aku masih akan menikahinya? Liyue, apa yang terjadi beberapa hari yang lalu adalah kesalahpahaman. Tolong maafkan aku. Aku salah. Tapi aku sudah banyak memikirkannya. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan hubungan kita. Kaulah satu-satunya yang ingin kunikahi. Ya, Liyue. Putriku sangat mencintaimu. Beri dia kesempatan lagi. Mulai sekarang, kalian berdua jalani hidup yang baik bersama. Hubungan kalian selama beberapa tahun ini tidak bisa begitu saja hilang. Jalani hidup yang baik. Saat kau dan bajingan itu bersama, apa kau pernah memikirkan hubungan kita? Aku, Liyue. Meskipun putriku membuat kesalahan, The film was dia translated tulus padamu. and narrated by M. Kami Media. sudah memarahinya. Bersikaplah dewasa. Beri dia kesempatan lagi. Ya Liyue, aku bersumpah, aku tidak akan pernah ada hubungannya dengan orang lain lagi. Aku hanya mencintaimu dan aku hanya akan fokus padamu. Meskipun aku Liyue, tapi aku tak akan menikahi wanita jalan. Kita tak seharusnya bertemu lagi. Hei Liyue, tunggu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa cinta kita sejati dan tak tergoyahkan. Aku hanya ingin mengujimu. Sekarang kau telah lulus ujian. Tidak bisakah kita hidup bahagia bersama? Tes. Beginikah caramu menguji seseorang? Aku mungkin pengantar barang tapi aku juga tak bodoh. Dia juga baru saja. Pecundang. Jangan memaksa. Berapa banyak waktu yang sudah putriku sia-siakan untukmu? Bisakah kau menggantinya? Baiklah Bu, hentikan. Aku dan Liu saling mencintai dengan tulus. Baiklah, cukup dengan sandiwara polisi baik polisi jahat. Dia menyanyiakan masa mudanya. Bukankah aku juga telah menyanyiakan masa mudaku? Jangan memaksa. Kukatakan sekarang. Nikahi putriku. Atau, ganti rugi 100 juta untuk tekanan emosional keluarga kami. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan keluargamu tenang. Aku tahu. Ibumu bekerja di pasar. Aku akan pergi. Dan membalikan kiosnya. Kau, Liyue, berani kau memukulku? Liyue, apa yang kau lakukan? Aku akan melawan siapapun yang menyentuh ibuku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuknya. Liyue, beraninya kau? Kau berani sentuh ibuku? Berapa yang kau bayar hari ini? Kau mencoba menipuku. Merobekmu. Lihat dirimu sendiri. Biar ku katakan terus terang. Bayar puluhan juta hari ini. Atau kau lumpuh. Aku tantang kau untuk mencoba. Saudara, jangan buang napas untuknya. Aku pergi dulu. Ku dengar dari adikku. Kau kaya mendadak. Berlutut dan minta maaf sekarang selagi bisa. Minta dia meminta maaf padamu. Tidakkah kau pikirkan? Apakah kau pantas? Kau orangnya siapa? Apa pedulimu? Urus saja urusanmu sendiri. Atau kulumpuhkan juga kau. Kau yakin? Kau ingin melumpuhkanku? Benar. Melumpuhkanmu terlalu baik untukmu. Aku akan urus yang tidak berguna dulu. Lalu kau. Hei, bajingan. Saudaraku, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Saudaraku, bawahan Jiangsu. Apa kau tahu siapa dia? Dia pria yang ditaksir kakak kita. Kau berani melumpuhkannya? Apa kau pantas? Siapa itu? Kakak. 13 bersaudari Jianan, kaisar bawah tanah Jianan. Huzi. Serat mereka keluar, lumpuhkan. Kalian mau bawa anakku kemana? Jangan gegabah, aku akan menelpon polisi. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Apa yang kita lakukan? Hei. Diam. Kau Duan Ying. Saya Duan Ying. Bukankah adikku baru saja bilang? Aku Jingzu. Dikenal di dunia bawah sebagai Jingxi kakak ke-13.
Urusanmu dengan Liu, aku tahu semuanya dengan jelas. Lalu, apa yang ingin kau katakan? Mulai sekarang, dia pacarku. Ini bukan urusanmu. Jika kau berani mengganggunya lagi, hati-hati. Dan kau, dan seluruh keluargamu, akan dibuang ke sungai untuk pakan ikan. Ayo pergi, Tuan Li. Ini belum berakhir di antara kita. Jika ada di antara kalian yang berani mengganggu keluargaku, aku takkan melepaskanmu. Ayo pergi. Mencoba menyingkirkanku, jangan mimpi. Aku akan menempel padamu seperti lem seumur hidupku. Nona Jiang, terima kasih telah membantuku. Aku masih harus pergi ke rumah sakit, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Apa terburu-buru? Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Di mana? Kau akan tahu ketika kita sampai di sana. Jangan berlama-lama, masuk ke mobil. The film Halo, was bos. translated and narrated by M Media. Ini, bar ini. Omzet hariannya setidaknya 1 juta. Mulai sekarang. Ini milikmu. Beri. Berikan padaku. Benar. Uang di atas meja juga milikmu. Kontrak ini bernilai 100 juta. Selama kau setuju menjadi pacarku, semua yang kumiliki adalah milikmu. Nona Jiang, aku tidak mengenalmu. Aku tidak bisa menerima imbalan tanpa alasan. Apa kau meremehkanku? Bukan begitu. Sejak aku berusia 13 tahun, aku sudah hidup di dunia sendiri. Pria seperti apa yang belum pernah kulihat? Tapi aku kebetulan jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Nona Jiang, bukankah kau memaksaku? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, kita perlu memiliki dasar perasaan sebelum kita bisa membicarakan pernikahan. Aku bukan orang sembarangan. Aku mengerti. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati, kan? Apa maksudmu? Ayo. Di sini. Ini. Kau tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku bisa. Tapi tidak di sini. Kalau begitu, ayo pergi ke hotel. Nona Jiang, tenanglah. Aku punya beberapa pertanyaan lain yang ingin kutanyakan padamu. Kau turun dulu. Bisakah kita bicarakan ini nanti? Serius, nih. Serius. Baiklah kalau begitu. Aku mau dandan dulu. Kalau kau tidak menurutiku hari ini, kau akan menyesal. Aku ingin ke toilet. Kau siapa? Apa kau buta? Bukankah itu Leo? Wang Yu, teman sekelas Liu. Wang Yu, apa yang kau lakukan di sini? Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Lihat dirimu. Kau mengantar paket. Mengantar paket. Sayang, siapa orang ini? Jeleknya minta ampun. Dan di atas semua itu, dia jorok. Biar ku perkenalkan, ini ketua kelas SMA kami. Liu. Dulu, dia bersumpah di depan seluruh kelas bahwa dia akan menjadi CEO, orang kaya baru, memimpin tim yang terdiri dari ribuan orang. Sekarang, ya, dia memimpin ribuan paket kan? Ngapain repot-repot ngobrol sama orang kayak dia? Ayo, kita pergi.
Aku masih mau main. Jangan buat Tuan Liu menunggu. Kalian ngobrol saja, aku pergi dulu. Tunggu, tunggu. Hei, Hua Pancopan, ayo minum. Hei, semuanya, tunggu, tunggu. Lihat siapa yang kutemukan, Wang Yo. Kau baru saja pergi kencing, dan sekarang ada pengantar pakan di sini. Apa dia akan mengantar ke kita semua? Minum ini. Kau seharusnya tidak menjadi pengantar barang lagi. Bekerja di perusahaanku besar. Aku akan menjadikanmu kapten keamanan. Aku bisa menghasilkan sekitar 10 atau 20 ribu sebulan. Minum, minum, Puluhan ribu. minum. Minum. Minum sendiri kalau mau. Sialan. Liu, apa kau gila? Beraninya kau menyentuh Tuan Liu. Aku memanggilmu ketua Rego untuk memberimu muka. Mulai sombong dia. Kau orang pertama yang berani menyiram anggur padaku. Ku bilang, hari ini di depan semua orang. Kau akan minum kencingku. Apa kau dengar? Buka mulutmu. Liu, kenapa kau begitu impulsif? Tuan Liu adalah bos besar terkenal di Jiangan sekarang. Kenapa menyinggungnya? Bajingan. Apa aku menyinggungmu? Hanya karena aku pengantar barang, aku pantas direndahkan, begitu. Pecundang ini cukup sadar diri. Liu, ku bilang padamu, kau pecundang, kau tidak berharga. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Lihat semua orang di sini. Siapa yang tidak lebih baik darimu? Jadi selama seseorang lebih baik dariku, mereka bisa menindasku, begitu. Ya, begitulah aturan masyarakat ini. Yang terkuat yang bertahan. Paham? Aku tanya, kau paham? Sayang, jangan ganggu dia lagi. Lihat, dia sudah ketakutan. Dia cuma pengantar barang, abaikan saja. Biarkan dia pergi. Jangan rusak kesenangan kita. Diam, siapa kau bicara di sini? Tuan Liu, jangan merendahkan dirimu. Biarkan dia pergi. Ayo lanjut minum. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Membiarkannya pergi bisa diterima. Hari ini aku ingin dia di depan semua orang. Merangkak di antara kakiku. Barulah masalah ini selesai. Apa kau dengar aku? Tuan Muda Liu menyuruhmu merangkak. Jadi merangkaklah. Liu, jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Tuan Muda Liu memberimu kesempatan. Sebaiknya kau ambil. Dibandingkan minum kencing, merangkak di selangkangan seseorang bukanlah apa-apa. Siapa yang bikin masalah di sini? Tuan Li, ada apa? Cepat bangun. Siapa kau? Kenapa memanggil Tuan Li? Apa kau jalannya? Anda terluka. Perlu dibawa ke rumah sakit. Tidak, Kalian yang melakukan ini. Apa urusannya denganmu? Tidak berguna. Urus urusanmu sendiri. Aku juga akan menghajarmu. Pukul aku juga. Bagus, selama bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama yang berani bicara seperti itu padaku. Nora, kau cukup cantik. Apakah kau wanita penghibur di sini? Kau membela pecundang ini kan? Berlutut dan mohon padaku. Tutup mulutmu. Kau tidak bisa seenaknya memanggil Tuan Li seperti itu. Kalian berdua tidak sedang berakting kan? Tuan Li ini, Tuan Li itu. Lihat, apakah dia berani mengatakan sepatah kata pun di depanku? Tuan Li, bagaimana Anda ingin menangani mereka? Menangani kami bagaimana? Kau pikir dia ini dewa apa? Tadi di depan Tuan Muda Liu, dia bahkan tak berani bersuara. Cukup, berhenti bicara omong kosong. Sungguh membuat kecewa. Keluar dari sini kalian semua. Apa kau mendengarku? Keluar. Jangan mengganggu pemandangan. apa aku bisa berurusan dengan mereka sesukaku? Benar, sesukamu. Sisanya, serahkan padaku. Baiklah, aku ingin semua orang di sini berlutut. Kau pikir kau siapa? Kau pikir aku memberimu muka? Liu, manfaatkan kesempatan selagi bisa. Jangan tidak tahu berterima kasih. Dasar pengantar barang bau. Apa hakmu bicara seperti itu? Kau pikir kau siapa? Kaisar Jiok? Atau bos mafia? Kau gadis yang cukup pintar. Dia bukan bos mafia. Tapi aku iya. Seseorang. Tuan Li baru saja menyuruhmu berlutut. Kuberikan dua pilihan. Berlutut sekarang juga. Atau kakimu kupatahkan. Ayo, lumpuhkan aku kalau bisa. Mari kita lihat kau melakukannya. Sialan, berani-beraninya kau memukulku. Dasar tak berguna, kau berani memukul wanitaku. Tuan Muda Liu, kau hanya berdiri di sana. Cukup. Kau tahu siapa aku? Percayalah satu panggilan telepon, dan aku bisa membuatmu masuk rumah sakit. Kau siapa? Liu Tianfeng, ketua aliansi bisnis Jiangan. Itu ayahku.
Dia pemegang saham di bar ini. Paham? Jalan. Liu Tianfeng. Silakan, telepon dia sekarang. Bilang padanya kau di sini. Kita lihat apakah dia berani datang. Aku akan menghubunginya sekarang. Tunggu saja. Aku tunggu. Ayah, sesuatu telah terjadi. Di bar kita, cepat datang. Tunggu saja, ayahku akan segera datang. Jika kau ingin hidup, berlutut dan sujud padaku sekarang. Mungkin aku akan melepaskanmu. Tunggu sampai ayahmu datang. Mungkin kalian yang akan berlutut nanti. Raja Jiangnan Liu Tianfeng telah tiba. Ayah, apa kau di sini? Ayah, kenapa kau memukulku? Memukulmu masih ringan. Apa kau tahu siapa yang kau ganggu? Siapa yang ku ganggu? Liu Tianfeng, pemimpin aliansi bisnis Jiangnan. Putra Liu Tianfeng tidak disiplin. Aku harap kakak ke-13 bermurah hati dan memaafkan putraku. Kakak ke-13. Dia adalah kakak ke-13 yang legendaris. Kaisar bawah tanah Jiangnan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang sepenting itu muncul di sini? Menyuruh kami berlutut bukanlah lelucon. Dia benar-benar punya wewenang. Liu Tianfeng, kau pemimpin aliansi bisnis Jiangnan. Sepertinya agak tidak becus. Bagaimana kalau aku mencopot jabatanmu? Kakak ke-13. Tidak akan ada waktu berikutnya. Cepat minta maaf pada kakak ke-13. Kakak ke-13, maafkan aku. Ini semua salahku. Apa kau lupa? Bukan aku yang menyuruhmu berlutut? Dia hanya pengantar barang sialan. Kenapa aku harus berlutut padanya? Kenapa? Akan kuberitahu kenapa. Namanya Li Yue. Tanyakan pada orang tuamu. Siapa Li Yue? Li Yue. Paman Fu, Kepala Pelayan Pipian Corporation. Tuan, dia telah masuk. Seperti yang Anda duga. Semuanya diatur oleh kakak ke-13 Dian. Wanita ini tidak sederhana. Ya, Tuan, aku akan bicara dengannya. Keluarlah, keturunan keluarga He. Bagaimana kau menemukanku? Kau sangat pintar. Semua orang mencoba untuk memulai dengan anak itu sendiri. Tapi kau memilih untuk terus mengamati. Jika aku tidak salah, kau pasti meremehkan anak ini dalam hatimu. Pantas saja kau jadi ahli strategi terbaik di sisi Raja The Qi. film was translated Kau benar. and narrated by M Media. Aku memang meremehkan Li Yue. Aku selalu menganggapnya penurut. Pengantar barang biasa. Dihadapkan dengan perundungan dan penghinaan. Hanya bisa menelan amarah dan tidak melawan. Sekalipun Raja Qi sangat menghargainya, dia tidak akan menyerahkan kerajaan bisnis sebesar itu pada seorang pengecut. Kau benar sekali. Lanjutkan. Jika tidak ada halangan, orang tua itu selama ini tidak menonjolkan diri. Mungkin karena dia sedang mengujinya. Aku bisa jamin, dia pasti tidak akan lulus. Apa kau yakin? Tentu, aku pandai menilai karakter. Jika seseorang penurut sejak lahir, berapapun banyak sumber daya yang kau berikan padanya, dia akan tetap menjadi bajingan kecil. Prinsip kerja dunia ini, dia sama sekali tidak mengerti. Jati hasilnya sudah ditentukan sejak lama. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Mari kita tunggu dan lihat. Dia hanya pengantar barang. Kau salah orang. Dia penakut sejak SMA. Dian, apa kau tahu? Jika kita menyinggung kakak ke-13, kita masih bisa hidup. Tapi jika kita menyinggung Tuan Li, seluruh keluarga kita akan mati. Apa maksudmu, Tuan Li? Maafkan aku. Itu salahku barusan. Ini semua salahku. Tuan Muda Liu, kenapa kau bersujud pada pecundang ini? Ya Tuan Muda Liu. Bukankah dia hanya Liu? Bagaimana mungkin dia Tuan Li? Kalian semua diam. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi tentang Tuan Li, akan kupotong lidah kalian. Tuan Li,
Anda sudah lama tidak bicara. Mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu? Bagaimana kami harus menangani ini agar Anda puas? Aku tidak menyinggung siapapun di sini. Tidak apa-apa jika kau tidak melepaskanku. Tapi kau bahkan tidak memberiku harga diriku. Hanya karena aku pengantar barang. Kau meremehkanku. Saudara Lee, kami tidak bermaksud begitu. Kami gagal mengenali kebesaran Anda. Tolong lepaskan kami. Ya, Saudara Lee, lihat, kau sangat tampan. Kami salah paham. Aku paling suka pengantar barang. Bagaimana mungkin aku meremehkanmu? Kau selalu sinis sejak sekolah. Bermuka dua. Kau membuat semua orang berpikir kau orang baik. Lalu kau mengkhianati mereka. Aku tidak menyangka kau masih seperti ini. Saudara Lee, aku bersumpah akan menjadi orang baik, oke? Saudara Lee. Kau senang menindas orang lain sejak SMA. Aku ingat dulu. Ada seorang siswa dengan nilai bagus yang bunuh diri karena intimidasi darimu. Kau tidak ingat itu. Saudara Lee, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Sampah sepertimu yang hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Tidak pantas hidup di dunia ini. Tapi akan terlalu mudah untuk membiarkanmu mati begitu saja. Tuan Lee, apa yang Anda rencanakan? Beri saja perintahnya. Aku ingin kau memotong lidahnya. Jangan, Saudara Lee. Petahkah anggota tubuhnya. Saudara Lee, jangan lakukan ini. Sedangkan kalian berdua, kalian hanya pesolek. Keluar dari kota jangan bersama orang tua kalian. Dan jangan pernah kembali. Adik ke-13. Tolong jangan dengarkan dia. Maaf, Liu tua. Seseorang ikuti perintah Tuan Lee. Lakukan. Tuan Lee. Menurutmu bagaimana penampilanku barusan? Apakah Anda puas? Puas. Kalau begitu, bisakah Anda menandatangani kontrak 100 juta itu? Dan menikah denganku? Bersusah payah. Menyelidiki masa lalu seorang pengantar barang. Dan bahkan membuat mereka melakukan sandiwara ini. Hanya menikahimu saja tidak cukup, ya? Apakah semuanya sudah diatur? Jangan khawatir, adik ke-13, putraku. Mereka tidak tahu ini adalah rencanamu. Aku akan bekerja sama denganmu. Kalau begitu aku lega. Kau benar-benar menyukai pengantar barang, ya? Kau yang bodoh atau aku yang bodoh? Yang kuinginkan hanyalah dia mau menikah denganku. Dengan begitu aku bisa mengendalikannya sepenuhnya. Jadikan dia dan grup titian tawananku dalam kendaliku. Kau benar-benar berpikir aku bisa menyukai pengantar barang bau? Benar-benar lelucon. Karena kau sudah melihatnya. Kenapa tidak membongkarku? Mengapa aku harus membuka kedokmu? Bagimu, ini hanya akting. Bagiku, ini keuntungan nyata. Aku sudah lama tidak menyukai orang-orang itu. Meminjam pisau untuk membunuh. Kenapa tidak? Kerja bagus Tuan Lee. Aku awalnya ingin memanfaatkanmu. Tanpa diduga. Kau malah memakanku kan? Orang sepertimu punya satu kelemahan besar. Yaitu dari lubuk hatimu, kau memandang rendah kami, orang-orang kelas bawah. Kau pikir kami semua bodoh. The film Bukan was itu maksudku. translated and narrated by M Kakak Media. ke-13, aku bukanlah orang yang kau cari. Aku juga tidak bisa membantumu. Jangan hubungi aku lagi. Kita bukan orang yang sama. Banyak cowok yang ingin mengejarku. Kau pengantar barang bau. Apa yang membuatmu begitu sombong? Sekarang, paman kedua. Masuk. Liu, biar ku katakan sesuatu padamu. Kinerja Anda bulan ini benar-benar bencana. Apa kau masih menginginkan pekerjaan ini? Paman kedua, aku akan bekerja lebih keras bulan depan. Bulan depan. Kenapa tidak di kehidupan selanjutnya saja? Besok, kemasi barang-barangmu dan pergi. Paman kedua, Aku tidak memelihara pemalas di sini. beri aku kesempatan lagi. Sudah berapa banyak kesempatan yang kuberikan padamu? Dasar tidak berguna. Paman kedua, ini satu-satunya pekerjaanku. Jika kau memecatku, aku tidak akan bisa menemukan pekerjaan lain. Beri aku satu kesempatan lagi. Yo, tenanglah. Liu, ada kesempatan bagimu untuk menebus kesalahanmu. Apa kau menginginkannya? Katakan padaku. Eyo, tanda tangani kontrak ini. Kau bisa tetap di sini. Kami akan memberimu kenaikan gaji 500 yuan bulan depan. Apa? Kontrak apa ini? Berhentilah berkeliaran di sekitarku. Berutang beberapa juta adalah masalah kecil. Kau perlu mencari seseorang untuk disalahkan. Kalau tidak, kau akan masuk penjara. Hentikan omong kosongmu. Biasanya kau penuh tipu daya. Beri aku ide, bagaimana aku bisa menemukan seseorang untuk dijadikan kambing hitam? Siapa yang mau disalahkan? Hei, aku punya ide, keponakanmu.
Bukankah dia kambing hitam yang sempurna? Jangan tanya kontrak macam apa ini. Ini tidak akan merugikanmu. Paman keduamu dan aku sudah mendiskusikannya. Kami berencana untuk mempersiapkanmu. Kami akan membukakan cabang stasiun pengiriman ekspres untukmu di masa depan. Kami akan menjadikanmu manajer stasiun. Perjanjian pengalihan badan hukum. Hentikan omong kosong itu. Ini tidak akan merugikanmu. Banyak orang ingin menandatangani ini dan tidak bisa. Jika kau menandatanganinya, kami bahkan akan memberimu tambahan 500 yuan sebulan. Di mana lagi kau akan menemukan kesepakatan seperti ini? Tanda tangani saja. Paman kedua, bibi kedua, kalau aku tak salah, kalian mencoba menjebakku. Kalian ingin aku yang menanggung akibatnya. Li Yue, apa yang kau bicarakan? Aku paman keduamu, bukan musuhmu. Apa yang kudapat dari menjebakmu? Tanda tangani saja. Aku akan memberimu kenaikan gaji 1.000 yuan. Aku tak akan menandatangani ini demi 10.000 yuan. Tanda tangani atau pergi. Kau benar-benar berpikir kau orang penting ya? Jika bukan, karena aku memberimu pekerjaan ini, kau akan menjadi anjing liar. Kau benar-benar berani. Kau tidak akan meninggalkan ruangan ini sampai kau menandatangani. Kalian seharusnya keluargaku. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Kerabat. Berapa harga kerabat hari ini? Jika bukan, karena aku memberimu makanan, kau akan tidur di jalanan besok. Menjauh dari Tuan Li. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kau tahu ini kantor pribadi? Kau tak perlu tahu siapa aku. Aku mendengar semua yang baru saja kau katakan. Mulai hari ini, perusahaan pengiriman ekspres ini, aku, He Xiao secara The resmi film was mengakuisisinya translated sebagai and hadiah pertemuan narrated by ini untuk Li Yue. Emilia. Kau pikir kau bisa mendapatkannya begitu saja? Kau berantakan sekali, berpakaian seperti ini. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kau menjual diri. Xiao Wang, Beraninya kau memukulku. aku tidak hanya berani memukulmu, tapi hanya dengan sepatah kata dariku. Kau bisa masuk penjara besok. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Ini He Xiao, putri sulung keluarga He. Keluarga He. Kau cucu perempuan ketua Shanha Group. 5 juta ini untuk membeli stasiun pengiriman ekspresmu. Itu seharusnya cukup. Aku akan memberimu 3 detik. Segera tanda tangani kontrak pengalihan. 5 juta? Tanda tangani sekarang. Tuan Li, kita bertemu lagi. Aku percaya kau baik-baik saja. Stasiun pengiriman ekspres ini, mulai hari ini, kau adalah kepala stasiun yang baru. Ada keberatan. Nona He ini. Aku rasa aku tak bisa menerima ini. Jangan khawatir, Tuan Li. Ini bukan uangku. Ini uangmu. Uangku. Hadiah ucapan selamatmu yang tertinggal di hotel terakhir kali. Aku mengambil kebebasan untuk mengubahnya menjadi uang tunai untukmu. Ini 120 juta. Itu semua milikmu. Terserah padamu. 120 juta. Keponakan, apa kau baru saja kaya atau menang lotre? Ya Tuhan, angka ini mengerikan. Keluar setelah kau menandatangani. Kontraknya sudah ditandatangani. Aku tidak akan mengganggu waktu berdua Anda dan keponakanku. Ayo pergi. Cepat dan pergi. Uang ini bukan milikku. Kurasa aku tak bisa menerima ini. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau pasti berpikir mengapa seorang pengantar barang biasa. Mengapa begitu banyak hal keberuntungan yang luar biasa terjadi. Apa kau tahu yang sebenarnya? Tentu saja aku tahu. Tapi jika kau ingin aku memberitahumu, bagaimana kau akan membalas budiku? Nona He. Kau pewaris kaya dan aku hanya pengantar barang. Aku tak punya cara untuk membalasmu. Siapa bilang kau tidak? Jangan begini. Tuan Li, aku He Xiao secantik ini. Apa kau tidak punya perasaan padaku sama sekali? Kau, dengarkan aku. Jika kau seorang pria, buka matamu dan lihat aku. Tenanglah. Apa yang kau lakukan? Nona He, aku bukan orang seperti itu. Ku bilang padamu, jika kau punya nyali, ambillah keperawananku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memandang rendah dirimu. Kau harus tetap suci. Apa yang dikatakan Pak Tua di sebelah Raja Qi? Memang benar, kau bukan seseorang yang mudah tergoda. Selamat kau telah lulus ujian. Tes apa? Ikut aku. Aku akan membawamu menemui seseorang. Sekarang saatnya kau membuat pilihan. Ajukan pertanyaan apapun yang kau miliki. Pak Tua ini akan memberimu jawabannya. Tuan Tua. Bagaimana penglihatanmu? Penglihatan. Ya, penglihatanmu. Cukup bagus. Katakan padaku apa yang kau lihat. Gedung pencakar langit. Ya.
gedung pencakar langit. Lebih tepatnya, setiap bangunan, setiap bidang tanah adalah milik Raja Qi. Raja Qi Wei. Siapa dia? Dia ayah kandungmu. Ayah kandung. Tahun kau lahir. Ayahmu adalah seorang distributor di pedesaan. Suatu hari, dia bertemu seorang pendeta Tao yang mengatakan, mereka ditakdirkan untuk bertemu. Pendeta itu meramal nasibmu. Hasilnya adalah kau dilahirkan dengan nasib bintang pembunuh kekayaan. Sangat tidak cocok dengan ayahmu. Ayahmu adalah orang yang ambisius. Jadi dia mengirim Anda ke panti asuhan dan memutuskan semua kontak. Kemudian, sebuah keluarga mengadopsimu. Mereka adalah orang tua angkatmu saat ini. Kau bercanda. Bercanda. Ini akta kelahiran dan akta adopsimu. Jadi semua yang terjadi beberapa hari ini, semua karena ayah kandungku. Raja Qi, apa latar belakangnya? Pertanyaan bagus, dengarkan. Semua bangunan di sini The film was hanyalah cabang translated kecil and narrated dari grup by Kitian Media. yang didirikan oleh ayahmu. Segala sesuatu di sekitarmu, sandam, pangai, papan, dan transportasi, dari atas hingga bawah. Semua yang berhubungan dengan perdagangan. Memiliki tanda grup Kitian. Betul sekali. Seluruh dunia bisnis berputar di sekitar ayahmu, Raja Qi. Dia sendiri bernilai 10.000 tentara. Satu perintah darinya bisa memanggil 4 dewa perang, 8 raja surgawi, dan bahkan memicu badai keuangan yang belum pernah terjadi selama beberapa dekade. Jika dia begitu berkuasa, kenapa dia meninggalkanku? Aku hanya pengantar barang. Aku tak pantas menerima kekayaan ini. Orang tua itu pernah berkata padaku bahwa ia mendedikasikan hidupnya untuk dunia bisnis, mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, dan membangun jaringan koneksi yang luas. Tetapi ia selalu merasa rasa bersalah yang mendalam terhadapmu. Lalu, Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan seluruh hartanya. Untukmu. Kau akan menjadi pewaris grup Kitian. Si bodoh ini mungkin tidak akan menolak, kan? Tuan muda, selama kau mengangguk, kau akan langsung menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Hidupmu akan berubah ke lintasan lain. Tapi ada syaratnya. syarat apa? Kau harus menandatangani perjanjian kekerabatan dan memutuskan semua hubungan dengan orang tua angkatmu saat ini. Kau hanya boleh memiliki Raja Qi sebagai ayahmu. Kau tidak akan pernah bisa bertemu orang tua angkatmu lagi seumur hidupmu. Maaf, aku tak setuju. Apa kau gila, Liu? Berpikirlah rasional. Apa kau tahu apa yang kau relakan? Kekayaan yang tak terukur. Ya, tapi aku menolak. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau akan mewarisi seluruh harta Raja Qi. Dengan satu hintakan kakinya, seluruh negeri gemetar. Semua taipan bisnis di negeri ini akan tunduk padamu. Kau tak hanya akan memiliki kekuatan untuk memerintah segalanya, tetapi kau juga akan memiliki kekayaan yang menyaingi negara. Aku hanya pengantar barang. Aku tak punya kemampuan untuk mewarisi harta sebesar ini. Selain itu, menurutku, dibandingkan semua ini, orang tuaku lebih penting. Tapi kau hanya punya satu ayah biologis. Dan itu adalah Raja Qi. Ayah kandung, bagiku, hanya mereka yang membesarkanku, yang merupakan orang tua sejatiku. Kau terus bilang, dia ayah kandungku. Kalau begitu, aku ingin bertanya, jika dia benar-benar ingin mengakuiku, kenapa dia tak datang sendiri, alih-alih mengirimu, untuk menyampaikan pesan? Ya, Tuan punya alasannya. Bagus untuk alasannya. Kalau begitu, katakan padanya. Aku tak akan meninggalkan orang tuaku. Selamat tinggal. Berhenti. Apa kau tahu, bahwa begitu kau menolak, semua yang kau miliki beberapa hari terakhir ini, akan lenyap. Kau akan kembali menjadi pengantar barang biasa itu. Kembali ke keluarga miskin itu. Itulah hidupku. Tak ada yang salah dengan itu. Liu, kau idiot. Tidak ada orang yang lebih bodoh darimu di dunia ini. Kau tahu apa yang telah kau korbankan? Bodoh? Bodoh sekali. Pak Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis kecil. Apa yang harus dilakukan? Kau kalah. Kalah. Bagaimana aku bisa kalah? Betul. Tuan dan aku membuat pilihan yang sama. Kami memilih Tuan muda.
Dia tidak akan mewarisi. Apa gunanya itu? Itu pilihan yang hanya akan dibuat oleh orang bodoh. Sebaliknya, kurasa Tuan Muda benar-benar orang bodoh yang bijaksana. Dia mengikuti kata hatinya. Tuan memilih untuk meninggalkannya dulu. Tapi bukan begini. Tapi bukankah itu berarti dia akan kehilangan segalanya, kembali menjadi pengantar barang selama sisa hidupnya? Apa bagusnya itu? Aku tidak mengerti. Kau belum mencapai tingkat pemahaman itu. Belum. Baiklah, akan kulihat nanti, tanpa perlindungan Raja Qi. Berapa banyak masalah yang akan dia hadapi. Kita lihat saja nanti. Hei Pak Tua. Kau seharusnya sudah mendengar semuanya. Kan, Tuan Muda telah lulus ujianmu. Jadi bagaimana dengan yang berikutnya? The film was Ya, translated aku mengerti. and narrated by Lihat siapa di sini. Ayah, Nah, bagaimana kau bisa sampai di sini? Lari, nah. Kau tidak bisa main-main dengan orang-orang ini. Pergi, pergi lari. Kau Lie, siapa kau? apa pentingnya siapa aku? Tidak masalah. Mari kita bicarakan ini. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Wan, ku dengar kau baru-baru ini menyerahkan kekayaan yang tak terkira untuk menjadi semacam pengantar barang yang tidak berguna. Berapa banyak yang bisa kau berikan padaku? Berapapun biayanya, aku akan mengumpulkannya untukmu. Kau pikir aku benar-benar di sini untuk uangmu? Lalu apa yang kau inginkan? Aku menginginkan hidupmu. Aku akan memberimu dua pilihan. Entah minum semangkuk kencing ini dan bersumpah untuk tidak pernah mengakui Qi Tianwang sebagai ayahmu. Atau aku akan membiarkanmu melihatku mengukir orang tua ini, sepotong demi sepotong. Minumlah. Anjing yang baik. Sangat cocok untuk pengantar barang. Jangan, nah. Berhenti. Setelah bertahun-tahun, kau masih sama. Kau mengecewakanku. Kau Wangfu. Ingat Scarfacio. Ingat bagaimana aku memasukkanmu ke rumah sakit, berlagak tangguh denganku. Ku dengar kau sekarang menumpan pada seorang wanita. Kenapa menyerah jadi pemimpin Zheng Jiangan? Untuk bertingkah bodoh. Mana lagak sombongmu dulu? Omong kosong. Lepaskan mereka. Atau kau akan menyesal. Menyesal? Aku ingin lihat caranya. Ayo selesaikan. Dendam 3 tahun lalu. Idiot. Ini abad ke-21. Kau pikir aku akan berduel denganmu? Scarface Jong. Apa kau masih ingat nenekmu? Kakak ke-13. Kau belum mati rupanya. Bagaimana aku bisa mati saat kau masih hidup? Jangan bergerak. Ku bilang anak buahku. Tepat di belakangku. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, ingatlah. Hei, hei, jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Apa kau buta? 3 tahun lalu kau membunuh The kekasihku. film was translated and 3 tahun narrated kemudian by kau mengacau Media. pacarku. Jetty, apa hidupmu tidak cukup pendek? Kau tahu siapa di belakangku? Bukankah itu hanya grup Kitian? Kau tahu. Kau pikir aku ini kau? Berkeliaran tanpa menggunakan otakmu. Lepaskan aku, jangan sentuh aku, lepaskan aku. Kau menyentuh pacarku. Setidaknya minta maaf sebelum aku melepaskanmu. Bukankah begitu, tukang antar? Hei. Aku menyelamatkanmu, setidaknya ucapkan terima kasih sebelum kau pergi. Aku tahu siapa yang melakukannya.
Kau beritahu dia. Untukku. Jika dia berani menyentuh keluargaku lagi, aku akan menghancurkan semua yang dimilikinya. Aku akan memastikan dia tidak memiliki kedamaian. Kau hanyalah pengantar barang yang bau. Kenapa kau begitu tampan? Hancurkan semua yang kumiliki. Dan tidak ada kedamaian. Bajingan Li Xiao itu berani mengancammu. Dia benar-benar bosan hidup. Kau bilang padaku kemarin bahwa kakakku paling peduli dengan orang tua angkatnya. Aku menculik ayah angkatnya dan mengampuni ibu angkatnya. Bukan hanya dia tidak takut, tapi dia mengancamku. Lalu, kenapa tidak lebih terus terang? Aku akan membunuh ibu angkatnya saja. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Li, pembunuhan itu ilegal. Siapa bilang aku akan melakukannya sendiri? Aku akan membayar biaya pengobatanmu. Ibumu tidak perlu pindah bangsal. Ayahmu hanya mengalami luka luar. Aku bisa membantu dengan bantuan kecil seperti ini. Bantuan besar tidak mungkin. Terima kasih. Sudah kubilang sejak lama bahwa kau tidak bisa menangani hal-hal ini. Apa ada gunanya menjadi pengantar barang kecil yang imut? Yang kuat selalu membuat aturan di dunia ini. Kau pikir kau bisa lepas dari tanggung jawab dengan melepaskan segalanya. Pada kenyataannya, kau tidak bisa lepas dari apapun. Ibu tidak punya banyak pikiran. Ibu hanya ingin kau hidup aman dan damai. Bisa merawat ibu di hari tuaku adalah hasil terbaik. Kau benar. Tapi aku memilih untuk tinggal bersama mereka. Terserah. Tidak buruk menjadi orang biasa. Tapi lain kali kau dalam masalah. Kau hanya perlu berdoa kepada Tuhan. Apa kau pikir aku naif? Aku membencimu dari lubuk hatiku. Kau bukan seseorang yang bisa memikul tanggung jawab besar. Kau bisa mengalahkan kakak ke-13 sebelumnya. Kupikir kau pura-pura bodoh. Sekarang tampaknya. Ini saja dirimu. Jika kau adalah aku, berdiri di posisiku, kau harus mengerti. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Maaf. Kurasa aku tidak bisa mengerti. Aku tidak bisa berempati dengan pengantar barang. Heina, cepat, ibumu kenapa-napa. Apa? Sayang. 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 Bangun, bangun. Sayang. Bangun. Bangun. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Rekaman CCTV menunjukkan seseorang masuk dan membunuhnya. The film Siapa was orang itu? translated and narrated Kami sudah by menghubungi M polisi. Media. Mereka akan menyelidiki. Turut berduka cita. Atur pemakaman sesegera mungkin. Sayang. Sayang. Bangun dan lihat aku. Nak. Kau mau kemana? Paman, Jangan lakukan hal bodoh. aku akan mengikutinya. Kenapa membunuhnya? Orang tua itu tidak melakukannya. Saat aku dapat kabar, sudah terlambat. Tuan Muda, orang tua itu menyuruhku memberitahumu. Selama kau mau. Semua yang dia miliki adalah milikmu. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin dia hidup, mengerti? Apa kau mengerti? Maaf Tuan Muda.
turut berduka cita. Kehilangan orang yang dicintai pasti terasa menyenangkan, ya? Siapa kau? Perkenalkan, aku. Li Tianqi, pewaris Qi Tianwang. Juga, saudara kembarmu. Ibu angkatmu. Aku mengirim seseorang untuk membunuhnya. Senang bertemu denganmu. Bajingan. Akan kubunuh kau. Apa katamu? Apa bunuh aku? Kau hanyalah bajingan pengantar barang kecil. Kau tidak mengerti siasat. Kau tidak mengerti pengaruh. Bahkan jika orang tua itu tetap memilih kau sebagai pewarisnya, kau tidak akan bertahan 3 hari di tanganku. Mengerti? Kau. Jadi sebenarnya, hidup seperti anjing. Tidak terlalu buruk, kan? Jika kau bersikeras melawanku, kau harus tahu berapa nilaimu. Sayang sekali kau sudah kalah sebelum memulai. Benar. Aku lupa memberitahumu. Ibu angkatmu toh tidak punya banyak hari lagi. Dia didiagnosis menderita TMOR otak. Aku hanya mengirimnya pergi. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Orang tua itu mengirimku untuk memberitahumu. Waktunya hampir habis. Dia juga tahu apa yang terjadi padamu. Kau bukan lagi pewarisnya. Kami tidak memaksamu. Dia hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Lagi pula dia hanya melihatmu saat baru lahir. Jika dia benar-benar ingin melihatku, kenapa dia tidak datang sendiri? Orang tua itu ingin datang, tapi dia tidak bisa. Setahun yang lalu, dia menderita lesi otak dan menjadi seperti sayuran. Semua yang terjadi sekarang adalah aku yang menjalankan wasiatnya. Dia hampir mati. Kau tidak sedang bercandakan. Ini benar adanya. Belum ada yang tahu di Qitian Group. Tolong rahasiakan ini, Tuan Muda. Orang tua itu bilang, tidak apa-apa kalau kau tidak mau melihatnya. Tapi, kau harus menyimpan ini. The film was translated and narrated by M Media. Apa ini? Ini adalah tanda Raja Surgawi. Orang tua itu menyimpannya dari puncak kekuasaannya. Siapapun yang berpengaruh yang melihat ini akan melakukan satu hal untukmu. Hati-hati. Tunggu. Orang tua itu memberimu token. Bukan sebagai kenang-kenangan, tapi agar aku membunuh Li Tianqi sendiri. Dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, kan? Kau sangat perseptif, Tuan Muda. Aku tahu aku akan melakukan hal yang sama. Kembali dan beritahu orang tua itu, yang sedang sekarat, bahwa aku akan membiarkan dia melihat. Aku membalas dendam. Orang tua itu mendengar semuanya, Tuan Muda. Dia menyuruhku mendoakanmu semoga beruntung. Raja Surgawi Qi bukanlah satu-satunya yang menunggu untuk melihat apa yang terjadi.
Kami tidak menerima pengantar barang di sini. Dan kami tentu saja tidak menerima pecundang. Minggir. Aku ingin bertemu dengan bos kalian. Pergi jika kau tidak ingin mati. Pengantar barang. Kau mencariku. Biar ku beritahu sesuatu. Aku tidak suka membantu pecundang. Jika kau ingin bantuanku lagi, itu akan menelan biaya 1 juta, tidak kurang sepeser pun. Aku butuh kau melakukan 2 hal untukku. Pertama, cari tahu siapa yang membunuh ibu angkatku. Kedua, berikan aku informasi detail mereka. Kau pikir aku akan membantumu hanya karena kau bertanya? Kau delusi. Aku membantumu sebelumnya sebagai bantuan. Tapi sekarang, kau tidak layak. Aku tidak. Apa ini layak? Ini adalah token Raja Surgawi. Salam Raja Surgawi Ki. Aku ingin hasilnya dalam 10 menit. Ya, Enyah, jangan ganggu pekerjaanku. lepaskan aku. Sudah selesai belum? Kau di sini setiap hari. Kalau ada masalah, panggil polisi, Pak Tua. Tenang, Tuan. Ada apa? Putra CEO Washin Group melakukan pelecehan seksual terhadapku. Aku ingin keadilan. Kau cuma pengantar barang. Urus saja urusanmu sendiri. Sudahlah, Tuan. Bantulah aku. Baiklah, aku akan membantumu. Aku akan melepaskanmu hari ini, tapi jangan kembali besok. Terima kasih. Tidak apa-apa. 10 menit kemudian. Awasi tempat itu. Kau tidak perlu kembali untuk keadilan. Kau. Ayah, aku sudah mengurus semuanya. Jangan khawatir, aku sudah mengirimnya ke luar negeri. Tidak akan ada yang menemukannya lagi. Bagaimana dengan Liu itu? Liu si payah itu cuma bocah. Bukan cuma ibunya. Aku akan menyuruh seseorang mengurusnya juga nanti. Panggilan berakhir. Kau rupanya, bocah. Aku sudah mencarimu kemana-mana bayar. Kau mengirim seseorang untuk membunuh ibuku. Bukti. Apa kau punya bukti? Kau pikir aku tidak punya bukti? Kontrak ini adalah bukti bahwa kau menyewa pembunuh. Dalam foto-foto ini, juga ada fotomu saat mengirimnya ke luar negeri. Aku tidak akan pernah melupakan matanya. Aku yang membunuhnya. The film was Mau apa translated kau? and narrated Baiklah. by M Media. Aku sudah menunggu kau mengatakan itu. Tuan Li, kau sungguh hebat. Jangan biarkan telepon mengganggu kita. Keluar. Kurang ajar, sudah berapa kali kukatakan padamu? Jangan ganggu urusanku. Baik, Tuan Li. Saudaraku tersayang, bersenang-senang dengan perempuan jalang itu. Keahliannya di bidang itu mungkin lebih baik dari yang kau pikirkan. Berani juga kau meneleponku langsung. Mau aku beri pelajaran pada mantan pacarmu? Tidak perlu, kau bisa menyimpannya. Aku menelepon untuk memberitahumu. Liu Dao dari Huashan Group. Mulai hari ini, dan seterusnya, telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Apa maksudmu? Sederhananya, 3 hari dari sekarang, aku akan mengadakan pemakaman untuk ibuku di rumah duka. Jika kau datang, berlututlah di depan tablet peringatan ibuku dan bersujud 100 kali. Aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Jika kau tidak datang, kau akan kehilangan semua yang kau miliki sekarang.
Pinjahlah kah? Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo. Saya ingin menarik uang. Kami hanya melayani clean kelas atas dengan deposit 5 juta atau lebih. Apakah Anda punya rekening di sini? Seharusnya punya. Putraku akan segera datang. Kalau begitu, silakan tunggu putra Anda datang. Baiklah. The film was translated and narrated by M Halo, Media. Pak. Tolong tunjukkan rekening Anda. Nah, dia bilang kita butuh lebih dari 5 juta untuk menarik uang. Apa kita punya sebanyak itu? Jangan khawatir, kami melakukannya. Akunku adalah akun Black Gold. Rekening Black Gold. Aku belum pernah mendengar tentang rekening Black Gold. Xiaoli, kecilkan suaramu. Manajer, Anda datang tepat waktu. Dia bilang, mereka punya semacam rekening Black Gold. Saya belum pernah mendengarnya. Ini bukan lelukon. Mereka sengaja membuat masalah. Permisi, Pak. Ban kami hanya melayani clean kelas atas. Jika aset Anda kurang dari 5 juta, silakan pergi. Nah, ayo kita lupakan saja dan pulang. Tidak apa-apa, Ayar, percayalah padaku. Akun Black Gold yang kubicarakan adalah jenis akun khusus. Itu hanya ada dalam sistem mata uang digital. Untuk menarik uang, informasi biometrikku harus diverifikasi. Manajer, saya belum pernah mendengar tentang rekening Black Gold. Apa kau pernah? Aku juga belum. Kau terlalu banyak menonton film. Tidak ada rekening seperti itu. Kau belum pernah mendengarnya. Karena levelmu tidak cukup tinggi. Tanyakan pada manajer banmu dan kau akan mengetahuinya. Kau pikir kau bisa meminta manajer ban? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa memerintah kami? Kau tahu aku bisa memanggil keamanan dan mengusirmu. Apa kau yakin ingin melakukan itu? Manajer, jangan buang waktu Anda untuknya. Dari rumah sakit jiwa mana kedua orang ini kabur? Omong kosong di siang bolong. Ada keributan apa ini? Manajer ban, dua orang ini membuat masalah. Membuat masalah? Panggil keamanan. Akan saya lakukan segera. Keamanan. Keamanan. Usir mereka dari sini. Karena kau manajer bank. Kau seharusnya tahu apa itu akun Black Gold, kan? Rekening Black Gold. Manajer benar-benar punya rekening semacam ini. Ini Sanai Group. Klan utama. Sanai Group adalah grup terbesar di Jiangnan. Lihat pakaiannya. Dia tidak terlihat seperti seseorang dengan rekening seperti itu. Pak, tolong tunjukkan buktinya. Kami perlu memverifikasi dana Anda. Verifikasi tidak diperlukan. Aku hanya ingin menarik uang. Aku tidak ingin semua kerumitan itu. Kalau begitu, maaf. Ini adalah aturan kami. Siapa yang tahu, apakah Anda benar-benar nyata? Kesini untuk mengkloning kartu dan mencuri. Ku bilang aku hanya ingin menarik uang. Aku tidak ingin masalah. Hei, apa kau tidak mengerti apa yang orang katakan? Manajer kami menyuruhmu pergi, Enya. Berani kau memukulku? Menamparmu adalah menunjukkan belas kasihan. Aku akan membuatmu menghilang dari Jiangnan. Satu kata saja cukup. Manajer, lihat orang ini. Dia bicara soal membuatku menghilang. Bicara omong kosong. Seseorang. Usir orang ini. Aku tantang kau untuk mencoba. Tuan Li, saya terlambat. Seberapa larut kau? 5 menit. 5 menit. Lalu tampar dirimu sendiri 5 kali. Untuk meningkatkan ingatanmu. Baiklah. Baiklah, 5. Itu 2 tambahan. Bunga yang kuberikan padamu. Tolong jangan keberatan, Tuan Li. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan keberatan. Akunmu telah diselesaikan, tetapi... Tapi apa? Tolong beritahu saya. Tapi akun mereka masih perlu diselesaikan. Tuan Li adalah klien utama kami. Seseorang yang tak mampu kami sakiti. Minta maaf. Maafkan saya.
Saya tidak sopan kepada Anda barusan. Kesalahan saya, maafkan saya, Tuan Lee. Saya buta akan status Anda. Tuan Lee. Bagaimana Anda ingin saya menangani mereka? Haruskah saya memecat mereka? Atau menghukum mereka? Katakan saja. Jangan bicarakan itu sekarang. Aku ingin melakukan penarikan. Bisakah kau mengaturnya? Ya, silakan duduk. Saya akan mengaturnya. Tuan Lee, kami memeriksa dan saldo rekening Anda adalah 300 juta. 300 juta? Nah, apa aku sedang bermimpi? The film was translated Aku ingin menarik and 10 juta dulu. narrated by Aku M. punya Media. satu permintaan lagi. Permintaan apa? Aku ingin 10 juta ini, semuanya dalam koin 1 yuan. Suruh dia menghitungnya sendiri. Dia tidak bisa pulang kerja sampai dia selesai. Saya bahkan tidak bisa menghitung sebanyak itu, manajer. Mundur jika kau tidak bisa selesai menghitung. Kami menyinggung Tuan Lee, klien utama kami. Hukuman kecil ini bukan apa-apa. Apakah Anda punya instruksi lain? Orang ini tidak punya rasa hormat. Sombong mulai hari ini. Dia dipecat. Kakak Huang, apa yang kau? Diam, jangan datang kerja lagi. Ayah, ayo pulang. Mereka bisa mengirimkan uangnya nanti. Tuan Lee, biar kuantar kau. Nona Qin, apa yang kau lakukan di sini? Aku kebetulan lewat dan melihatmu. Aku akan mengantarmu. Paman, pakai mobilku saja. Tidak. Nah, ayah masih ada urusan. Jangan hanya berdiri di situ. Kau duluan, kau duluan. Cepat, cepat, cepat. Tuan Lee, jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Ada apa? Aku pernah mendengar tentang grup Wasan. Kau menggunakan titah Raja Langit untuk memerintah Jiangsu agar bekerja untukmu. Aku juga pernah mendengar tentang itu. Dan kemudian? Perusahaanku sedang mengalami masalah. Aku ingin meminta bantuanmu. Aku bersedia melakukan apa saja. Mengapa kau pikir aku bisa membantumu? Aku percaya kau bisa. Karena kau adalah keturunan Raja Langit Qi. Kau pasti seorang naga di antara manusia. Sayangnya aku tidak bisa. Kau harus mencari bantuan di tempat lain. Hati-hati. Qin Yu, Lari. Kau Lie. Li Tianqi terlalu pelit. Hanya mengirim kalian berdua untuk membunuhku. Dia meremehkanku. Omong kosong. Bersiaplah untuk mati. Kau tak bisa lari hari ini. Aku kasihan padamu. Saudara, ayo lawan mereka. Coba aku. Apa kau baik-baik saja? Habisi mereka. Tidak berguna. Sekelompok orang tidak berguna. Kau menyebut dirimu pembunuh bayaran? Aku membayarmu begitu banyak dan kau bahkan tidak bisa membunuhnya. Dan sekarang kau di penjara, tidak berguna. Bu, katakan sesuatu. Jangan lihat aku sekarang. Aku mengendalikan 80% dari grup Raja Langit. Tapi jika dia kembali dengan titah Raja Langit, aku akan kehilangan segalanya. Kau selalu tidak sabar. Tidak heran orang tua itu. Sejak dia masuk rumah sakit, bahkan belum melihatmu. Ibu, beri aku nasihat. Bagaimana aku harus berurusan dengan si tidak berguna itu? Ibu tidak punya solusi. Kau memperlakukannya dengan campuran keras dan lembut, dan dia masih hidup. Ini membuktikan dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia hanya pengantar barang biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Bagaimana mungkin aku bisa kalah darinya? Tuan Muda Li, tenanglah. Aku punya ide lain yang mungkin bisa membantumu menyingkirkan. Liu, dasar jalang. Kau tak punya hak bicara? Bu, mari kita dengar apa yang dia katakan.
The film was translated menemukan kau and cukup berbakat. narrated by M Media. Hanya wanita sepertimu yang bisa membuat rencana selicik ini. Terima kasih, Tuan Mudali. Bukankah ini semua demi masa depan kita? Masa depan. Jangan harap anakku akan menikahimu. Pelacur sepertimu. Menjadi selir adalah yang terbaik yang bisa kau harapkan. Menjadi selir tidaklah terlalu buruk. Selama aku bisa bersama Tuan Mudali, aku rela melakukan apa saja. Aku suka semangatmu. 3 hari lagi aku akan menghadiri pemakamannya secara langsung. Dan kemudian menyerahkan seluruh grup Kitian kepadanya. Kami akan melakukan apa yang kau katakan. Kau sudah bangun. Tuan Li. Di mana aku? Rumah sakit. Kau kehilangan banyak darah. Lukanya 3 cm dari aortamu. Tapi kami menyelamatkanmu. Terima kasih, Tuan Li. Jangan sebutkan itu. Kau benar-benar tidak perlu menanggung pisau itu untukku. Aku tahu Li Tianqi akan mengirim seseorang untuk membunuhku. Jadi aku mengambil tindakan pencegahan. Aku tidak berpikir jernih saat itu. Kau ingin aku membantumu. Ceritakan padaku tentang itu. Tuan Li, kau bisa membantuku. Kau bahkan terkena pisau untukku. Apalagi membantumu. Bahkan menikah denganmu. Itu tidak akan terlalu berlebihan. Tuan Li, begini situasinya. Perusahaanku mengadakan rapat pemegang saham siang ini. Sebagai pemegang saham terbesar, seharusnya aku yang paling berhak bicara. Tapi 2 pemegang saham tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka menggabungkan saham mereka. Dan mereka memaksaku untuk mengundurkan diri. Aku kehabisan pilihan. Jadi aku harus meminta bantuanmu. Aku mengerti. Kau telah digulingkan bersama. Ditikam dari belakang. Ya, aku sudah mencoba segalanya. Semua jalan buntu. Bisakah kau berdiri? Ya, Rupanya tidak. Aku sudah menyiapkan kursi roda. Aku akan pergi bersamamu ke perusahaan sekarang dan membantumu mengambil kembali kendali. Jam berapa sekarang? Kenapa perempuan itu belum datang juga? Baguslah dia tidak di sini, bahkan jika dia datang. Hasilnya akan sama saja, yaitu kita mengusirnya. Kau sudah dibayar. Tidak akan ada hal tak terduga yang terjadi hari ini, Knuckles. Jangan khawatir, jangan khawatir. Meskipun dia mendirikan perusahaan ini, mengeluarkannya lebih awal, menguntungkan kita berdua. Para tuan bahkan belum bicara. Dan kalian anjing rumah sudah menggonggong. Bocah, siapa kau? Siapa kau berani bicara? yang tua, Lin tua, berhentilah berpura-pura. Aku tahu kalian mengadakan rapat pemegang saham hari ini untuk menggulingkanku. Karena kau sudah tahu. Kami tak akan membuang waktu. Tanda tangani saja kontrak ini. Ya, mulai hari ini dan seterusnya. Perusahaan ini milik kita. Kau bilang itu milikmu, jadi itu milikmu. Aku bisa mengatakan setiap jengkal tanah di bawah kakiku adalah milikku. Apakah kau percaya itu? Ini rapat dewan grup kami. Kau tidak punya hak bicara di sini. Keluar. Aku datang ke sini hanya untuk satu alasan. Kau dan kau. Siapapun yang tidak menghormati Nona Qin Yu, keluar. Aku ingin kau mengkonsolidasikan semua saham atas nama Qin Yu. Siapapun yang menantang Qin Yu, mati. Apakah ini titah Raja Surgawi yang legendaris? Kudengar hanya Raja Surgawi Qi yang memilikinya. Dari mana bocah ini mendapatkannya? Aku paham. Pasti palsu. Nah, kau mencoba membodohi kami dengan titah Raja Surgawi palsu. Dia tidak mengancammu. Lalu bisakah aku mengancammu? Apakah kau Li Tianqi dari grup Kitian? The film was translated and Aku narrated bertanya by padamu. M Media.
Aku, Li Tianqi, dan grup Kitian di belakangku. Bisa menipumu. Ya. Ya. Nona Qin, mulai hari ini, grup Kitia secara resmi mengakuisisi perusahaanmu dan mentransfer 100% saham kepadamu. Bagaimana menurutmu? Terima. Baiklah, aku terima. Li Tianqi, aku tidak menyangka kau akan datang mencari masalah begitu cepat. Ketenanganmu tidak sebaik yang kupikirkan. Aku sudah memikirkannya. Kau memegang titah Raja Langit, mengambil alih grup Kitian adalah sepotong kue. Aku tidak punya hak atau perlu melawanmu. Tapi aku dengar 80% manajemen Kitian Group berada di bawah kendalimu. Besok pukul 3 sore, aku akan berada di grup Kitia untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham, menyerahkan semua hak manajemen kepadamu. Apakah kau pikir dengan melakukan ini aku akan melepaskanmu? Aku tidak memintamu untuk melepaskanku, tapi kita punya ayah yang sama. Jika memungkinkan, aku harap kau akan membiarkanku bertemu dengannya. Hanya permintaan ini. Apakah itu cukup? Selama kau menyetujui permintaanku, aku bisa memberikan semua yang kupunya. Alasan aku ingin bertemu dengannya adalah untuk bertanya langsung kepadanya apa yang tidak disukainya dariku. Mengapa memilih anak yang ditelantarkan sejak lahir? Masalah ini kita akan membicarakannya setelah aku mengambil alih Kitian Group. Besok pukul 3 sore. Aku akan menunggumu. Tuan muda, kau bilang Li Tianqi datang sendiri. Bersedia menukar kendali grup Kitian untuk bertemu dengan Tuan. Ya. Tuan muda, kurasa ini adalah perjamuan Hongmen. Paman Fu, jika aku memberitahumu, aku butuh perjamuan Hongmen seperti ini. Tuan muda, maksudmu sebuah rencana balasan? Tepat. Apakah kau percaya aku bisa melakukannya? Tuan muda, Anda adalah keturunan Tuan. Tuan sangat mempercayaimu. Tentu saja aku merasakan hal yang sama. Bagus. Besok sore setelah aku mengambil kendali Kitian Group, Li Tianqi hanya akan memiliki satu nasib. Dikubur bersama ibuku. Kau, Raja Surgawi Qi. Mantan Raja Surgawi telah kembali. Kakak, hari ini semuanya akan kembali ke pemiliknya yang sah. Gengsi Raja Langit Qi pada akhirnya akan menjadi milikmu. Ditandatangani. Benar-benar ditandatangani. Si tidak berguna ini, aku akan melihat bagaimana dia mati dalam 3 hari. Nah, jangan terlalu senang dulu. Hati-hati, jangan sampai ada yang terbongkar. Mengungkapkan apapun, terlambat. Langkah ini benar-benar tanpa pertumpahan darah. Tidak hanya akan mencegahnya pulih kembali, itu bahkan akan membuatnya dipenjara seumur hidup. Aku benar-benar harus berterima kasih pada wanita Duan Ying kali ini. Tapi, bagaimanapun juga, pelacur tetaplah pelacur. Sama seperti ayahmu dulu. Dia masih mencari jalan itu sampai sekarang.
Jangan khawatir, Ibu. Setelah aku memiliki kendali penuh atas grup Kitian, aku pasti akan menemukan bajingan tua itu, wanita yang paling dia sayangi. Kirim dia untuk menemani putranya dalam perjalanan mereka bersama. Tuan Li. Semuanya sudah diatur. Ya, Setelah hari ini, seluruh Jiangnan mungkin akan terbalik. Aku sudah mengatur semua yang kau minta. Kenapa kau tidak mengajakku? Untuk menyaksikan momen ini. baiklah. Ayo pergi. Pemegang saham dan pengusaha. Upacara serah terima kekuasaan hari ini akan segera dimulai. Ingatkan. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku di sini hari ini untuk menyerahkan kekuasaan, kan? Saudaraku tersayang. Apa kau siap? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Berhentilah berpura-pura bodoh denganku. Liu, belum 3 hari sejak aku mentransfer saham kepadamu. Dan kau sudah terburu-buru menggelapkan dana publik. Sungguh kejahatan besar yang telah kau lakukan. Tuan Liu, saya dari Biro Penegakan Hukum. Anda ditangkap karena dicurigai menggelapkan dana publik dalam jumlah besar. Hei, Li Tianqi. Kau memfitnah. Kau harus menunjukkan bukti. Kau ingin buktikan, Direktur Wan. Katakan padanya. Ini kontrak penjualan yang Anda gunakan untuk mentransfer dana publik. Li Tianqi, apakah hanya ini yang kau punya? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jadi beginilah caramu menghadapiku. Memang benar kau menggelapkan dana publik. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa perusahaan telah dinyatakan bangkrut? Dana publik ini dari mana asalnya? Apa katamu? Grup Kitian telah dinyatakan bangkrut. Direktur Wang, jika kau bilang aku menggelapkan dana publik, maka kau setidaknya harus memberitahuku kemana dana ini pergi. Tidak mungkin dipotong dari gajimu, kan? Li Tianqi, ada apa denganmu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Gila kau, Sintin. Apa kau tahu? Apa konsekuensi dari tindakanmu? Apa konsekuensinya? Aku orang gila. Aku sendirian menghancurkan grup Kitia yang bernilai triliunan dolar. Di zaman kuno, ini adalah penghinaan The besar. film was translated and narrated by Tapi M. aku rasa Media. tidak. Selama aku, Liu, menginginkannya, aku bisa menciptakan 1000 lagi. 10.000 grup Kitian lagi. Berhentilah melebih-lebihkan. Orang tua itu menghabiskan 20 tahun. 20 tahun. Di matamu, tidak ada yang lebih penting daripada uang dan status. Kau membunuh keluargaku. Kau pikir aku akan melepaskanmu semudah itu? Apa aku bukan keluargamu? Dasar manusia tak tahu diuntung. Benar. Kau adalah keluargaku. Jadi, sejak awal, aku tidak pernah berniat membunuhmu. Siap, Sui. Ya, Dokumen dan USB drive ini berisi bukti penyalahgunaan kekuasaan Li Tianqi. Bukti kegiatan ilegal. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia. Tangkap aku. Aku bahkan tidak tahu kejahatan apa yang telah kulakukan. Ini tidak mungkin. Ini palsu. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bersedia mengabdi pada Raja Kitian. aku bersedia mengabdi pada Raja Kitian sampai mati.
sampai mati. Raja Kitian, bagaimana mungkin seorang pengantar barang? Ini tidak masuk akal. Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin mengatakan, aku telah meremehkanmu. Jika aku memilihmu lebih cepat, akankah aku satu-satunya di sisimu sekarang? Dimengerti. Kau tidak pernah benar-benar menghormatiku, kan? Benar. Nora, putraku bukan orang biasa. Kau meremehkannya jika berpikir seperti itu. Kau adalah Raja Kitian. Saya Hesia Oxiao. Raja Kitian, CL Group Kitian. Tak perlu formalitas. Kita keluarga sekarang, tak perlu sopan. Keluarga. Bokar, kau sudah besar. Orang tua bangka, bukankah kau koma? Kau sudah pulih. Jika aku tidak mengatakan itu, apakah kau akan kembali ke grup Kitian untuk membantuku membereskan kekacauan ini? Tapi, malu-malu, Tuan yang menyuruhku melakukannya. Dia belum pernah bertemu denganmu, tapi dia mengerti karaktermu. Dia tahu ini satu-satunya cara untuk membuatmu terus maju. Aku pernah melihat orang mengkhianati orang lain, tapi belum pernah melihat seorang ayah yang menjebak putranya sendiri. Kau, Raja Kitian, adalah yang pertama. Baiklah nak, untuk menebusnya, aku membawa hadiah Maeafu. Ya. Nah, ini 7 surat nikah. Aku mendapatkan semuanya untukmu. Masing-masing adalah wanita cantik papan atas dari Jianan, putri keluarga He, sulung keluarga Qian. Saudari Jiang 13, mereka semua milikmu. Tuan muda, demi kebahagiaanmu di masa depan, Tuan menghubungi 7 keluarga besar. Kau harus menerima ke-7 istri ini. Nek, sudah berapa kali kukatakan padamu? Kau harus membayar biaya perlindungan untuk mendirikan kios di sini. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tuan muda, kumohon. Aku bergantung pada pekerjaan ini untuk mencari sedikit uang. Penghasilannya tidak banyak. Kasihanilah. Tuan Zulian, ibu kandung Liu. Selamatkan hidupku. Hidup. Memberimu jalan keluar. Siapa yang akan memberiku jalan keluar? Yang lain bayar 800, kau bayar 400. Bagaimana aku bisa membantumu? Beri aku waktu beberapa hari. Aku berjanji akan memberikanmu uangnya. Aku tidak banyak menghasilkan uang dari menjahit pakaian. Cepat pindah ke tempat lain. Orang-orang berebut kios ini. Kumohon, Tuan muda. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Aku mengandalkan ini untuk menghidupi keluargaku. Memainkan kartu kasihan denganku. Bukankah suamimu menang uang? Temui dia kalau begitu. Ibu, aku Liu. Apa ibu The mengenaliku? film was translated and narrated Kau by adalah M anakku. Media. Kau adalah anakku. Anakku. Nak, kau putranya? Sempurna. Bayar biaya perlindungan $800 hari ini. Untuknya. 800. Cukup. 800. Nah, kalau kau senang, beri aku 8.000. Aku bisa memberimu 80.000, 800.000, 8 juta. Tapi kau harus membayarnya dengan nyawamu. Beranikah kau? Macam-macam denganku. Tangkap Dino, kawan. Tuan Li. Kau pikir kau bisa menyentuhnya? Kau siapa sih? Aku salah, kakak. 80.000, 800.000. Aku salah. Maaf bro, aku minta maaf. Pergi sana.
Ibu. Apa ibu baik-baik saja? Ibu, selama bertahun-tahun ini, aku berkeliling mencarimu. Punggungku sudah lelah. Aku akan mengantarmu pulang. Memijatmu. Aku sudah cukup senang bisa bertemu kembali denganmu. Aku puas. Selama bertahun-tahun ini, aku belum memenuhi kewajibanku sebagai seorang ibu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu merawatku di masa tuaku? Kau ibuku. Aku akan mengakuimu seumur hidupku. Jangan sebutkan itu. Ayah juga ingin bertemu denganmu. Ayah, ayahmu. Jenhai. Ya. Dia juga telah mencarimu selama beberapa dekade. Ayo pulang. Baiklah. Anak baik. Pulanglah. Ayo pulang. Zulian, Jenhai. Ibu, semuanya ada di sini. Mari kita makan malam bersama. Mari kita makan malam bersama. Posisi ini. Dia ibu angkatku. Dia ayah angkatku. Mereka berdua sangat baik. Baiklah, mari kita makan malam bersama. Semua makan bersama. duduklah, sayang. Bagaimana kabarmu selama ini? Aku baik-baik saja. Baik, baik-baik. Hari ini gembira, mari kita bersulang reuni bersama. Semuanya, jangan cemberut lagi. Kemarilah. Ayo, ayo. Ayo, ayo, bersulang, 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 bersulang.